Untuk memulai acara ini akan saya bacakan CV dari para pembicara. Prof. Muhammad Bayu Sosongko adalah konsultan vitreoretina di Rumah Sakit Sarjito, Jogja, dan Universitas Gadjah Mada, mendapatkan Master of Epidemiology dan PhD di University of Melbourne, dan Fellowship in Medical Retina Innovatis di Royal Victorian Eye and Ear Hospital Melbourne, dan Fellowship Surgical Retina di Sydney Eye Hospital. Dan beliau telah publikasi lebih dari 50 paper di high quality peer review journal, termasuk Diabetes Care, Ophthalmology, dan American Journal of Ophthalmology and Diabetologica. Kemudian pembicara yang selanjutnya adalah Prof. Dr. Rita Sitorus, PhD, spesialis mata. Beliau adalah profesor dan konsultan senior dan peneliti senior di Divisi Mata Anak Pediatric Ophthalmology Universitas Indonesia, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Dia menyelesaikan fellowship di Pediatric Ophthalmology dan melakukan penelitian pada penyakit mata klinis dan molekuler, dan menyelesaikan PhD di Vrije University Medical Center Amsterdam. Dia melanjutkan short postdoctoral research pada Molecular Genetic Laboratory di University of Gießen, Germany. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembacaan. Beliau adalah member dari IPOS. Beliau adalah former chair dari INAPOS dan board dari Indonesian College of Ophthalmology, Asia Pacific Pediatric Society of Ophthalmology and Strabismus juga. Beliau adalah anggota panitia di Kementerian Kesehatan untuk measles dan rubella. Beliau adalah chair dari Health Research Ethics Committee di FKUI, RSCM, dan juga adalah supervisory board dari Forum untuk Indonesia Recognized Research Ethics Committee. Dan beliau memimpin Pokja Nasional Screening ROP pada bayi prematur Indonesia. Beliau mendapatkan Achievement Award pada APAU pada tahun 2013, dan beliau adalah Writing and Section Editor di Pediatric Ophthalmology of Asia Pacific Journal of Ophthalmology, APJO, serta external reviewer dari beberapa international scientific journals. Saya revisi sedikit, boleh? Saya former chair of Health Research Ethics Committee. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Kemudian CV pembicara selanjutnya adalah saya sendiri, adalah dosen di Departemen Mata UGM Jogja. Saya menyelesaikan observership di Pediatric Ophthalmology dan Strabismus di Tirgangga Institute of Ophthalmology di Nepal, Fellowship Pediatric Ophthalmology dan Strabismus di Sarjito, Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Dan sekarang sedang menyelesaikan PhD saya di bidang penyakit retina bawaan di University of Sydney. Dan saya juga merupakan associate investigator dari Inherited Retinal Dystrophy Genotype Correlation Research dan associate investigator di Virtual Reality Mobility Assessment of Functional Vision in Retinal Disease, principal investigator of reference looking past using LED television, adalah number of ED, Perdami, dan SRS. Kemudian pembicara selanjutnya adalah Dr. Ariel Pradipta, Honors PhD. Dia adalah staf pengajar di Departemen Biokimia dan Molekular Biologi, Fakultas Medicine, Universitas Indonesia,
mendapatkan Master of Immunology dari Newcastle University Open Time, UK, mendapatkan PhD di Faculty of Medicine, Osaka University, Jepang, dan merupakan graduated doctoral degree of immunopathology at Immunology Frontier Research Center, IFREC, di Osaka University, mendapatkan Taniguchi Scholarship Award for International Researcher, Research Institute for Microbiology, Osaka University, Jepang, mendapatkan Fuji Scholarship Award for Biomedical Research, Faculty of Medicine, Osaka University, Jepang, mendapatkan Distinguished Oral Presentation di pertemuan dari CSI di Hamamatsu Critical Role of IRGM2 In-House Defense Mechanism Against Toxoplasma gondii. Kemudian CV pembicara yang terakhir adalah Prof. Matthew Simonovic, PhD Francisco. Dia adalah Professor of Ophthalmology and Visual Science di University of Sydney dan Senior Consultant di Sydney Eye Hospital dan Sydney Children's Hospital Network. Dia merupakan Director dari program Vitreoretinal Fellowship di Sydney Eye Hospital. Beliau lulus MD with distinction dan PhD dengan tesis Condystrophis di University of Cambridge, Ophthalmology Training di Sydney Hospital dan Retinal Fellowship Training di University of British Columbia, Moorfield Eye Hospital, London, dan Oxford Eye Hospital. Tahun 2020 adalah vitreoretinal surgeon pertama yang memberikan approach gene therapy di Southern Hemisphere yang RPE 65. Dan beliau mendapatkan major funding dari National Health and Medical Research Council, Medical Research Future Fund, The Macular Disease Foundation Australia, Foundation Fighting Blindness USA, dan Macular Society. CV semua bicara telah ditampilkan. Kemudian akan kita mulai dengan video presentasi para pembicara. Langsung nanti kelima pembicara dan akan dilakukan diskusi di akhir. Silakan peserta bisa menulis pertanyaan di chat dan nanti setelah sesi bisa mengunjungi virtual booth PIT. Silakan dari panitia bisa share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Rita. Selamat malam, Profesor Simonovic, Dr. Dimas, selaku moderator, para senior, sejawat sekalian yang mengikuti sesi pada malam hari ini mengenai kelompok kerja genetik. Jadi terima kasih ya, sebelumnya saya ucapkan kepada panitia yang sudah memfasilitasi adanya sesi ini. Yang ini merupakan sesi baru ya, dan working group baru yang kami coba inisiasi karena melihat perkembangan dunia oftalmologi dan perkembangan penyakit-penyakit genetik maupun variasi kelainan genetik yang ditemukan dengan seiring dengan perkembangan oftalmologi. Jadi mudah-mudahan di 10 menit awal ini saya ingin menyampaikan beberapa poin yang dapat memberikan gambaran, konteks, dan arah kemana kita akan membawa topik atau area inherited retinal disorder ini di Indonesia. Kita mulai ini sekedar refreshing, apa itu IRD? IRD merupakan sekelompok kelainan pada retina yang memiliki pola penurunan. Ya, autosomal dominan, autosomal resesif, X-linked dominan, dan ini terkait dengan gen tertentu. Jadi IRD ini secara klinis itu heterogen dan kompleks. Ada monoalel phenotype, ada monogenik phenotype, digenik, bialelik, dan sebagainya yang itu membingungkan bagi para klinisi, termasuk sebetulnya saya sendiri karena masih harus banyak belajar itu mana yang mana itu selalu menghafalkan itu selalu kebolak-balik.
Yang jelas memang ada beberapa gangguan klinis yang itu sering kita jumpai, makular dystrophy, contohnya adalah Stargardt, cone dysfunction syndrome, cone and cone rod dystrophy, rod dysfunction, rod cone dystrophy, dan early onset severe retinal dystrophy. Yang ini sering terkenal, sudah semakin terkenal, yaitu contohnya adalah LCA, Leber Congenital Amaurosis. Jadi kondisi-kondisi ini mungkin nanti akan lebih didetailkan oleh Prof. Rita dalam slide-slide beliau. Yang penting untuk kita ketahui adalah mengapa kondisi IRD ini semakin penting. Nah, jadi di satu review yang dilakukan oleh Profesor Gerard Liu, beliau adalah retinal spesialis dari New South Wales. Nah, beliau membuka catatan dari Inggris itu penyebab dari blindness certification. Jadi pasien-pasien buta yang diberi sertifikat legal blindness. Beliau mereview sebabnya itu apa saja, dan ternyata di sini cukup mengejutkan. Di Inggris nomor 1 adalah hereditary retinal disorder. Yang kedua adalah retinopati diabetika, optic atrophy, glaukoma, dan congenital abnormalities of the eye. Di sini yang membuat kita kaget adalah ini melampaui retinopati DM. Kemudian beliau menggambarkan perubahan dalam 10 tahun terakhir. Jadi ini tabel, maaf, ini grafik ini, bar graf ini, yang berwarna abu-abu tua ini menggambarkan kondisi di tahun 1999, dan yang berwarna abu-abu muda ini di tahun 2009. Nah, di sini menunjukkan bahwa legal blindness yang terkait dengan IRD ini sudah melampaui retinopati DM. Kalau kita lihat di sini, kebutaan karena retinopati DM di tahun 1999 dan 2009 ini mengalami penurunan. Sedangkan kebutaan karena IRD, hereditary retinal disorder, ini mengalami peningkatan dari 15,8% hingga 20,2%. Di sini kita lihat tahun 2009 ini memang lebih tinggi daripada retinopati DM maupun optik atrofi. Mengapa? Karena di Inggris itu manajemen dan tata laksana retinopati DM mulai dari screening hingga laser treatment maupun operasi itu sudah terlaksana secara sistematis, sehingga kebutaan akibat retinopati DM itu bisa semakin ditekan dan semakin ditekan. Namun IRD ini memang karena belum ada obatnya, jadi proporsi legal blindness karena IRD ini semakin naik dengan ditemukannya kasus-kasus baru. Apa yang sudah dilakukan di luar sana terkait dengan IRD? Jadi yang sudah banyak dilakukan saat ini adalah genetic identification. Dengan semakin berkembangnya metode pemeriksaan genetik, adanya NGS, Next Generation Sequencing, genome wide atau exome wide sequencing, kemudian munculnya diagnostic modalities yang semakin advance, ERG, berbagai jenis imaging, ini mendukung terdiagnosisnya penyakit retina inherited, dan kemudian terbentuk juga data yang bisa terintegrasi dengan profil genetiknya dengan tadi berkembangnya metode pemeriksaan genetik. Juga pada aspek tata laksana, penggunaan neuroprotective agent, kemudian munculnya atau sudah approval gene dan genetic treatment untuk early stage cell therapy yang semakin dieksplor, visual prosthetic, ini juga semakin meningkatkan kemajuan di area IRD. Nah, ini adalah contoh artikel laporan mengenai efek gene terapi
terhadap fungsi visual pada kondisi LCA. Ini sudah dipublish tahun 2009, jadi 15 tahun yang lalu ini sudah mulai diteliti gene terapi, dan beberapa tahun yang lalu itu sudah di-approve oleh FDA. Karena perkembangan area genetic eye disease ini membutuhkan infrastruktur, membutuhkan dana, dan membutuhkan effort yang cukup besar, sehingga di berbagai negara di dunia itu terbentuk berbagai konsorsium atau network untuk mempelajari genetic eye disease ini. Di antaranya adalah Global Eye Genetic Consortium. Belum lama ini juga kami bersama-sama dengan beberapa kolega dari negara-negara di Asia Pasifik ini menginisiasi Asia Pacific Inherited Eye Disease Network. Kemudian di Inggris di inisiasi oleh grup dari Moorfield ini membentuk suatu UK Biobank Eye and Vision Consortium yang ini melakukan profiling genetik dan membuat suatu linkage data antara fenotip dan genotip. Kemudian ada juga European Reference Network Eye Diseases, ini dari negara-negara Eropa Barat. Kemudian di Amerika, NIH juga membentuk National Ophthalmic Disease Genotyping and Phenotyping Network atau iGene. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Jadi ke depan setelah ini kita perlu memetakan pemeriksaan klinis yang terstandar yang perlu dilakukan apabila kita menemukan individu-individu atau pasien dengan kecurigaan penyakit mata genetik IRD. Saat ini saya yakin banyak center atau banyak rumah sakit yang sudah memiliki fundus autofluorescent. Color vision itu adalah standar, contrast sensitivity, gaze tracking, kemudian pupil response ini gampang dilakukan, reading function, retinal structure, ERG ini mungkin belum banyak yang memiliki, kemudian OCT itu di mana-mana sudah ada, retinal imaging, fundus examination atau fotografi, visual acuity, dan visual field. Jadi dari berbagai modalitas pemeriksaan klinis ini itu kita perlu petakan sehingga kita punya beberapa center dengan kapasitas pemeriksaan klinis yang sama yang itu bisa kita jadikan hub. Kemudian dari Kementerian Kesehatan juga tahun 2022 menginisiasi BGSI yang ini merupakan platform bagi rumah sakit, bagi peneliti, bagi akademisi untuk melakukan suatu genetic profiling dari penyakit-penyakit tertentu. Jadi di Jakarta ada beberapa hub yang fokus pada penyakit cancer, di Darmais kardiovaskuler, harapan kita penyakit metabolik, diabetes, di RSCM, kemudian di Jogja itu fokus penyakit langka, dan juga di Bali. Nah, ini memberikan ruang bagi kita untuk bergabung dalam satu platform sehingga kita memiliki data genetic linkage antara kondisi klinis maupun profiling genetiknya. Jadi sebetulnya nantinya ketika kita menemukan suatu kasus ini kita bisa lakukan pemeriksaan di salah satu sequencing hub di Indonesia yang data tersebut akan disimpan dalam platform BGSI. Sehingga mudah-mudahan setelah sesi malam hari ini kita bisa membentuk suatu jaringan
yang fokus atau working group yang fokus pada penelitian atau pada penyusunan registry inherited retinal disease di Indonesia. Kita perlu mengidentifikasi center-center dengan pemeriksaan klinis yang tersedia, yang terstandar dan sama satu dengan yang lain, sehingga kita bisa membuat suatu registry yang baik, yang ini sangat penting untuk penelitian-penelitian di masa depan maupun apabila ada modalitas terapi yang bisa diupayakan. Dan dengan network ini juga sequencing ini saat ini harganya masih mahal. Jadi dengan adanya network atau working group, kita bersama-sama akan lebih kuat dalam mencari funding untuk genetic profiling maupun untuk membuat suatu genetic linkage data untuk penyakit-penyakit mata terkait genetik di Indonesia. Terima kasih. Mari kita bersama-sama. Ini Indonesian Society for Genetic Eye Disease atau INASGED. Ini kami inisiasi tahun lalu ketika PIT di Jogja. Mari kita kembangkan bersama-sama supaya kita tidak ketinggalan dari negara lain untuk mengembangkan area inherited retinal disease atau penyakit-penyakit mata terkait genetik lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat sekalian. Saya berkesempatan untuk sharing tentang suatu kelompok penyakit pada malam hari ini dengan judul Summary of Common Inherited Retinal Degeneration in Clinical Practice. Inherited retinal diseases atau inherited retinal degeneration, kita singkat dengan ARD, adalah suatu kelompok penyakit yang heterogen secara fenotip, klinis, dan genetik, ya, yang pada akhirnya menyebabkan gangguan atau visual loss, gangguan penglihatan. Ada banyak gen yang berpengaruh menyebabkan kelainan ini. Molekuler diagnosis penting, adanya kemajuan yang pesat terhadap pemahaman kelainan ini menyebabkan adanya berkembangnya suatu genetik terapi yang beberapa obat sudah melalui approve secara clinical trial oleh FDA. Nah, pada umumnya dibagi atas 4 kelompok penyakit secara klinis ERD ini, yaitu root and root cone dystrophy, cone and cone root dystrophy, chorioretinal degeneration, dan inherited macular dystrophy. Tujuan dari pemeriksaan dan manajemen sebetulnya terpusat pada 4 hal. Untuk establish clinical diagnosis, goal kedua adalah menentukan level visual function-nya. Ini penting untuk kemudian kita menentukan rehabilitasi visual nanti dengan low vision aid dan seterusnya. Kemudian untuk mendapatkan diagnosis klinis dan manajemen genetiknya, diantaranya genetic counseling. Dan yang keempat, karena berkembang terus terapi genetik dalam uji klinis dan penelitian ini, maka penting juga untuk menentukan, memonitor disease progression untuk mempersiapkan terapi genetik yang memungkinkan pada masa yang akan datang ini dalam upaya uji klinis sangat berkembang. Nah, ini adalah evaluasi klinis, tabel tentang evaluasi klinis ERD. Kita lihat di tabel ini ada serangkaian penilaian-penilaian yang perlu dilakukan untuk kelompok ERD. Di antaranya adalah seperti biasa, pada umumnya adalah anamnesis, ocular, medical, dan family history penting, penegakan pedigree, kemudian beberapa pemeriksaan klinis, BCVA, color vision testing, slit lamp, IOP, dan funduskopi indirect, dan seterusnya. Kemudian ada penilaian atau pemeriksaan imaging, color fundus foto, OCT, FAF, fundus autofluorescence,
kemudian lapang pandang, ERG, full field atau multifokal atau FST, dan juga bagian yang penting juga genetic diagnosis testing yang perlu dilakukan yang tidak kita bicarakan pada kesempatan ini. Nah, di dalam ocular symptom apa yang perlu, misalnya ditanyakan adakah nyctalopia, road dysfunction atau fotofobia, dan onset dari usia onsetnya kapan, dan progresivitasnya bagaimana. Genetic testing berkembang di negara maju sudah merupakan hal standar, penting untuk memilah-milah pasien mana yang memungkinkan sudah merupakan kandidat untuk suatu terapi genetik yang sejauh ini sudah approved, yaitu Luxturna. Ini salah satu contoh IRD, kelompok IRD itu adalah retinitis pigmentosa. Saya kira Bapak Ibu sudah banyak mengetahui tentang retinitis pigmentosa ini, suatu retinal dystrophy dengan karakterisasi night blindness, bisa berupa isolated, non-syndromic, dan syndromic RP. Pada umumnya disampaikan terdapat pada kelompok dewasa ya, kita tahu kelompok dekade 2, 3, 4. Nah, ini sebetulnya RP ini saat ini sudah diidentifikasi kurang lebih 84 gen yang berpengaruh menyebabkan RP, diantaranya mungkin rhodopsin gene. Nah, ini salah satu contoh gambar tentang retinitis pigmentosa, khas sekali tipikal, adanya attenuated dari arteriol dan ada bone spicule pigmentasi. Di dalam kita bisa lihat dari foto fundus. Dan pada pemeriksaan FAF kita lihat bahwa adanya ring hyperautofluorescence yang mengelilingi antara daerah yang area dari hypofluorescent, autofluorescence, dan normal autofluorescence. Ini gambaran OCT, Preserved Central Area of Retained ESOS Segment. Gambaran dari OCT. Baik. Contoh lain dari IRD yaitu Leber Congenital Amarosis. Kelompok ini umumnya didapatkan pada anak-anak ya. Onsetnya infantil pada masa bayi atau sejak saat lahir pada masa yang lebih muda daripada RP. Disebabkan saat ini ditemukan 25 gen yang berpengaruh, mutasi gen yang berpengaruh yang menyebabkan kelainan ini, diantaranya RPE65, GAI-CD, IPL1, dan seterusnya. Nah, ini contoh klinis, ya umumnya klinisnya bervariasi, tapi umumnya blind. Kebutaan itu gangguan penglihatan bisa terjadi sejak saat lahir atau nanti pada masa infantil atau pada usia anak-anak. Ya, yang terus progres sampai ke total blindness pada umumnya pada dekade kedua. Sluggish pupillary reaction, ada nystagmus, dan menunjukkan umumnya pasien dengan eye poking menekan-nekan kelopak matanya. Pada funduskopi, sejawat sekalian yang penting, sering kali funduskopi ini normal pada saat lahir, ya at birth normal, tapi dengan berkembangnya waktu, seiring waktu baru timbul bone spicule atau pigment di retina atau macular coloboma-like appearance. Hal inilah yang sering menyebabkan adanya misdiagnosis. Banyak kita semua barangkali beberapa misdiagnosis menyangka bahwa karena fundusnya normal dengan gangguan penglihatan maka didiagnosis sebagai cortical visual impairment atau cortical blindness. Padahal dia adalah suatu kelompok LCA, suatu kelainan LCA yang pada funduskopi pada bayi ketika kita pilih masih normal. Dengan seiring waktu maka baru timbul retinal pigmentation ini. Seharusnya saat itu kalau dilakukan ERG, maka akan terlihat gambaran ERG yang tidak normal, non-detectable ERG. Jadi penting sekali melakukan ERG pada bayi-bayi atau anak-anak yang dengan persangkaan LCA dengan fundus normal. Nah, ini adalah contoh dari LCA yang disebabkan oleh mutasi gen IPL1. Ada 2 kasus kakak beradik yang satu usianya sudah dewasa 22 tahun dan yang satu lagi adiknya. Ya, pada usia 22 tahun ini dia
mengalami kendala penglihatan, visusnya jelek sejak lahir ya, sejak kecil ya, sehingga dia tidak bisa melanjutkan sekolah seperti halnya normal dengan visus yang sangat buruk, nystagmus, normal anterior segment, dan fundusnya ada bone spicule dan pigmentasi. Adiknya, hal yang sama, dia mengalami gangguan penglihatan yang sangat bermakna sejak lahir, ada eye poking, penglihatan buruk, ada nystagmus, dan kita lakukan dengan fundus fotografi. Nanti kita lihat gambarnya. Ini dia, ada pigmentasi bone spicules di retina, khususnya di periferal dan ke arah dalam. Ini kita melakukan screening genetik dan ditemukan, diidentifikasi adanya mutasi dari gen IPL1 sebagai penyebab dari kelainan ini. Contoh lain adalah LCA tetap, tapi yang disebabkan oleh mutasi gen lain yaitu RPE65. Ini case 3 dan case 4 bukan kakak adik ya, berbeda, usianya 21 tahun dan 23 tahun. Bedanya adalah onset kelainan gangguan penglihatan itu berlangsung bukan sejak lahir, tapi kalau kita lihat bahwa di usia di case 3 ini onsetnya lebih dari 3 tahun dan di case 4 ini 9 tahun, jadi lebih besar, lebih tua. Pada umumnya sama dengan adanya norma anterior segment, ya, kemudian ada nystagmus yang fine, ada fundusnya, kita lihat gambaran seperti ini. Jadi dia berangsur-angsur memburuk kelainannya, penyakit kelainan tersebut berangsur-angsur memburuk. Kita tidak melakukan RG saat itu. Nah, ketika dikonfirmasi dengan screening genetik, kita temukan adanya mutasi dari gen RPE65 di kedua kasus tersebut. Kita lakukan tekniknya adalah dengan RFLP. Kita tidak membicarakan tentang hal tersebut sekarang. Nah, ini adalah suatu harapan baru bagi kelainan genetik bagi kelompok LCA ini yang khususnya disebabkan oleh mutasi RPE65. FDA sudah meng-approve suatu obat baru yaitu Luxturna yang diinjeksi secara subretinal dan diuji merupakan pengobatan untuk anak dan dewasa yang dengan mutasi bialelik RPE65, retinal dystrophy. Sejawat sekalian, contoh lain adalah Stargardt disease. Ini adalah fundus flavimaculatus, the most common juvenile macular dystrophy, jadi kelainan khususnya menyebabkan kelainan di makula, progressive central visual loss, fotokopia, dan color vision. Fundusnya nanti kita lihat juga disebabkan beberapa gen yang saat ini sudah teridentifikasi, antara lain ABCA4. Ini contoh gambarnya adalah kita lihat kelainan makulanya lebih dominan ya dengan central macular atrophy, dan pada gambar FAF kita kembali lihat adanya ring, adanya hyperautofluorescence di sini, dan pada OCT didapatkan thinning daripada fovea dan central loss photoreceptor dan extralimiting membrane. Ini contoh gambar lain dari Stargardt disease, pasien kami 10 tahun, laki-laki dengan visus yang sangat jelek 2/60/3/60, bilateral central visual loss, photophobia, color vision loss. Ini gambarnya di foto fundus, sudah jelas bullous eyes maculopathy pada kedua mata. FAF kita melihat adanya ring of increase atau hyperautofluorescence, penipisan daripada foveal thinning, dan adanya AS, kalau dilihat gambarnya lebih jelas ya, tadi ini area hyperautofluorescence, dan ini gambaran dari ISOS junction disruption ya pada gambar panah putih ini. Kita lihat bahwa ada thinning daripada fovea. Ini contoh Roth-Cone dystrophy, female 33 tahun, penglihatan hand movement dan light perception pada usia tersebut, pasien pada waktu datang ke kami dengan blurry vision sejak 9 tahun, night blindness. Kita lihat di sini pada foto fundus ada
uh, beaten bronze appearance ya dari makula dengan adanya atrofi dari retina dan makula. Pada gambaran dari FAF ada confluent areas of hypoautofluorescence corresponding area of atrophy, dan gambaran di bawahnya the OCT kita lihat kembali foveal thinning dan adanya disruption lebih jelas di sini dari ESOS layer. ERG kita dapatkan root cone function yang undetectable pada gambaran ERG. Jadi suatu root cone dystrophy. Contoh lain dari X-linked adalah X-linked juvenile retinoschisis. Pada mulanya kita lihat bahwa gambarannya seperti ini. Sejawat sekalian, 12 tahun male, visus yang 6/60, 6/60, 2 mata, blurry vision sejak usia 9 tahun dengan central visual loss. Gambaran foto fundusnya kita lihat penurunan foveal reflex dan pigment mottling pada fovea. Dan pada FAF ditemukan reduced hypoautofluorescence dari macular region. Dan kita lihat jelas pada OCT adanya spesies cystic di sini seperti pada gambaran ini. Ya, ini kemudian didiagnosis sebagai X-linked juvenile retinoschisis. Pada pasien-pasien ketiga ini kami lakukan genetic analysis. Dan saat ini sedang dalam proses, nanti hasilnya tentu akan lebih mendiagnosis secara mengkonfirmasi diagnosis dari pasien-pasien ini. Ya, ini contoh tadi dari X-linked juvenile retinoschisis dengan close up di foto fundusnya. Sejawat sekalian, bagaimana kemudian strategi dari rehabilitasi visual untuk kelompok ARD dengan pasien-pasien kita ini yang sangat mengalami kendala tajam visual, fungsi visual? Dilakukan bagaimana strateginya untuk rehabilitasi visual? Di guidance oleh bagaimana defisit visual yang terjadi yang paling utama. Ya, itu hal yang penting. Misalnya, kalau keadaan dia mengalami fotofobia, misalnya pada sindrom cone dysfunction, maka dapat diminimalisasi kendala tersebut, defisit visual tersebut dengan pemberian lensa khusus yaitu long band pass atau red tinted. Pada kelompok pasien yang mengalami nyctalopia, tentu mengalami kesulitan, maka berikanlah misalnya pencahayaan yang adekuat di rumah dan ataupun di tempat kerjanya. Pasien-pasien dengan penglihatan sentral yang menurun, maka dapat diberikan beberapa low vision aid, misalnya magnifikasi, electronic readers ataupun devices tertentu low vision untuk mengatasi hambatan kendala dari defisit visual tersebut. Nah, yang paling penting juga adalah support secara psikologis terhadap pasien dan juga terhadap keluarganya. Sebagai take home message, inherited retinal degeneration meliputi suatu kelompok pasien yang bervariasi luas secara genetik dan fenotip. Tadi kita sudah sampaikan summary dari evaluasi klinis yang diperlukan dalam diagnosis dan tata laksana dari ERD. Multimodal imaging merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk diagnosis dan manajemen untuk ERD, diikuti oleh akurat molekular diagnosis untuk mengkonfirm clinical diagnosis, menentukan prognosis, dan menentukan kandidat potensial pengobatan terhadap pasien-pasien tersebut. Hal ini berkaitan dengan terapi gen yang sedang berkembang. Yang terakhir adalah rehabilitasi visual sesungguhnya harus merupakan bagian yang penting dari manajemen pasien ini yang perlu dipikirkan oleh dokter mata untuk mengatasi adanya defisit visual saat ini yang merupakan tentu suatu hambatan atau masalah yang berat untuk kelompok pasien ini. Terima kasih. Ini acknowledgement untuk Inas J, Indonesian Society of Genetic Eye Diseases. Terima kasih dan semoga bermanfaat.
Good evening, everyone. I'm Dimas Harisakti from Jogja. We'll talk about inherited retinal disease biomarkers. I have no conflict of interest. So studying natural history of IRD is really crucial. And FDA, Food and Drugs Administration of USA, also recommend to have a natural history study first before doing any therapeutical trial. And so in some case, we can compare the data from the therapeutical trial to the natural history data. So the goal is to identify genotype-specific biomarkers for monitoring disease progression and also evaluating future therapy by collecting a lot of multimodal examination, CT, visual field, ERG, and so on. And by doing that, I want to add that it can also predict the expected phenotype. And beside the usual multimodal examination that I've mentioned before, it's a good thing that if we can develop novel clinical endpoint like the one that's used in the RPE 65 study with multi-luminance mobility testing. So, but the predictability has some gene-specific IRD like or TGR, ABCA4, and CEP290. Some studies can make this graph diagram that some specific mutation, pathogenic variant can lead to specific phenotype. Although in some cases, in the CEP290, there is overlap among the phenotypes. This is my study about MERTK-associated retinopathy. So, because of the pathophysiology is due to photoreceptor outer segment phagocytosis defect, which happen in all of the RPE. But in the immunostaining, MERTK is more prominent in both. So the phenotype is that rod disruption happen in this rod cone dystrophy, but with early cone involvement. And different with the usual finding in other retinitis pigmentosa, we have here hyperautofluorescence macula compared to hyperautofluorescence ring in the other RP, which divide the healthy macula and damage outer peripheral retina. So in MERTK, we found this hyperautofluorescent macula might be due to early cone involvement, which is similarly, we also find it in the IMPDH associated retinopathy with different pathophysiology. So in here, there are disruption in GTP supply for phototransduction in photoreceptor outer segment. But also there is rod vulnerability that's found in the previous studies, like induced MPDH1 aggregates at rod, and the immunostaining is also stronger in rod than cone. So the phenotype is similar with MERTK, with rod disruption and early cone involvement. The previous two diseases is rod cone dystrophy. So the process usually is from peripheral to central, while this next disease that I studied is CL3 disease.
from our patient, seems that the process is from central to peripheral. So the pathophysiology is still poorly understood, but what I found is that there is a disruption in palmitoyl protein thioesterase protein transport. It's found that deficiency in this protein is related to cone pupillar damage. So there is cone photoreceptor susceptibility, hence the cone rod dystrophy phenotype we found in the patient. And we suggest that if you find any electronegative ERG, as you can see on the right, and bull's eye maculopathy, with or without any neurological damage, it should suggest for CLN3 disease, because there is also isolated CLN3 disease cases. And the last one is the KCNV2 associated retinopathy. So KCNV2 is responsible for the dark current outflow in the inner segment of photoreceptor. And the disruption in that process disrupt potassium and calcium homeostasis and later induce the apoptosis. But why the cone susceptibility? Because in the central fovea, the cell is not protected by rod, lack of molar cells, and also the KV2.2, which needs to co-assemble with KV8. That's protein that is coded by KCNV2 is expressed more in central fovea. So we can see here the supernormal rod response. So with the increasing stimulus intensity, there is supernormal B wave. So you can see in the figure here. But when we plot the amplitude and peak times to the intensity of stimulus with the log of it, we can see that the amplitude jump between two DMOS stimuli, we use here DA 0.002 to DA 0.01, is really high. And it's statistically significant. So in this case, the case of KCNV2 associated retinopathy, we should pay attention of the jump between these first two stimuli. And we did it with the ISAF extended protocol. We cannot only use the ISAF standard protocol for measuring the KCNV2 associated retinopathy. And for the BA ratio, relatively also higher than the normal. And we can see here the B wave latency and A wave latency is also higher than normal. It's delayed. So in summary, we found that gene-specific IRD have specific pathogenic pathways, and therefore we can expect the phenotype. And for some of them, like KCNV2, we can expect the multimodal diagnostic test result. So in conclusion, natural history study is really important. So we can monitor the disease progression and also to see the response of therapeutical trial. So genotype-specific biomarkers should be found to facilitate future therapy trial evaluation. Thank you.
Oke, baik. Selamat sore semuanya. Saya Dr. Arga Pradipta, Master of Research PhD dari Department of Biochemistry and Molecular Biology, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan juga Chief Scientific di Genomics Universitas Indonesia Lab Jakarta. Saya sangat berterima kasih kepada 49th IOA Annual Scientific Meeting pre-event ya, dengan tagline keren banget ini ya, Taksu Bali, Technological Advancement, Awareness, Knowledge Sharing, Surgical Innovation, United Expert Beyond All Limits. Dan saya sangat terhormat untuk menyampaikan topik Genomics of Inherited Retinal Disorder Beyond Clinical Examination. Berikut adalah kegiatan kita pada hari ini, pada saat ini. Saya akan menyampaikan overview, lalu konteks ophthalmologinya, diskusi mengarah ke bagaimana dari ophthalmologi kita bisa memanfaatkan genomics and molecular testing, beberapa teknikalitas yang harus kita mengerti untuk dapat mengikuti perkembangan dari genomics and molecular discussion dalam ophthalmological context, dan lalu kita tutup dengan conclusion dan opportunity yang ada. Untuk overview-nya saya tunjukkan betapa cepat sebenarnya, walaupun 131 tahun, tapi betapa cepat sebenarnya perkembangan teknologi dan pemanfaatan genomik untuk ilmu kesehatan mata ya. Contohnya adalah tahun 1869, ini adalah Leber pertama kali mendeskripsikan tentang congenital amaurosis. Lalu tahun 2000 itu adalah successful gene therapy untuk Leber's congenital amaurosis di anjing. Lalu hanya 7 tahun saja, jadi dari 131 tahun lalu cuman lanjut ke 7 tahun sudah menjadi successful gene therapy for Leber's congenital amaurosis in humans. Jadi perkembangannya ini sangat pesat sekali dalam waktu 20 tahun terakhir, ya dibandingkan dengan 130 tahun terakhir. Dan sebenarnya salah satu yang menjadi pemantik dari pengembangan tentang genetika dan genomika dalam ilmu kesehatan mata itu adalah APCA 4. Nanti akan terlihat gitu kenapa APCA 4 ini menjadi selebriti sekali gitu. Dan bukan hanya penyakit-penyakit inherited atau keturunan, tapi ada juga gen yang terdeteksi untuk penyakit-penyakit yang walaupun tidak inherited gitu ya. Misalnya glaukoma tahun 1997 ditemukan gen yang berpengaruh terhadap glaukoma. Dalam konteks ophthalmologi, kalau kita melakukan pencarian secara umum untuk retinal disorder, banyak yang membahas adalah penyakit-penyakit berikut. Misalnya APCA 4 retinopathy, achromatopsia, dark adaptation and age-related macular degeneration, dan inherited retinal degeneration and allied diseases. Nah, APCA 4 ini sangat sering sekali muncul duluan ketika kita mencari mengenai genomik dalam ophthalmological science gitu ya. Kenapa? Karena sudah sangat familiar dan sudah terdokumentasi lebih dari 800 mutasi. Nah, di sini kata kunci adalah terdokumentasi, bukan hanya terdeteksi. Jadi setiap jenis mutasi dari suatu gen itu bisa memiliki fungsionalitas yang berbeda-beda. Contohnya saja di sini kita bisa melihat kalau misalnya APCA 4-nya itu bermutasi dan masih partially fungsional, maka permasalahannya itu adalah di pembentukan dari pisiform flag ini. Namun kalau APCA 4-nya itu terjadi mutasi yang menghapus semuanya, tidak bisa terbentuk sama sekali APCA 4 proteinnya itu, justru rod dan cone cell-nya itu akan hilang dari permukaan retina yang membuat menjadi sangat sulit untuk diperbaiki gitu ya keadaannya. Jadi dalam hal ini APCA 4 ini sudah banyak terdokumentasi karena sudah lanjut ke molecular investigation, pemeriksaan molekuler untuk melihat fenotipenya. Jadi bukan hanya genotipenya tapi juga fenotipenya. Nah, dari situ kita mulai melihat bahwa kita harus transisi ke diskusi genomik, lalu fungsional molekuler, lalu gimana kita bisa mengerti untuk beyond the clinical examination gitu ya, untuk inherited retinal disorder. Nah, paper dari Schneider tahun 2022 dengan judul Inherited Retinal Diseases, Linking Genes, Disease Causing Variants, and Relevant Therapeutic Modalities berusaha mendokumentasi semua gen yang berpengaruh terhadap inherited retinal disorder yang sudah pernah dilaporkan. Contohnya di sini dari achromatopsia, Alagille syndrome, Alström syndrome,
dan macam-macam sekali ini ya. Pasti para dokter dan profesor sekalian mungkin lebih ahli dari saya untuk mengetahui berbagai jenis sindrom ini yang merupakan bagian dari major inherited retinal diseases phenotype. Lalu mereka melihat bahwa satu sindrom itu bisa lebih dari satu gen. Itu make sense sekali gitu ya. Itu adalah hipotesis dari dulu yang sering sekali terbukti tepat gitu. Namun mereka berusaha merangkumkan berapa banyak sih gen yang terdeteksi yang berpengaruh terhadap inherited retinal disorder. Mereka menemukan seperti dugaan kita di awal, APCA4 itu 24,8%. Seperempatnya itu berhubungan dengan APCA4. Namun ada banyak gen-gen lain yang mulai bermunculan yang bisa membantu kita untuk melihat, oh sepertinya gen-gen ini dan interaksi-interaksinya itu mempengaruhi inherited retinal disorder. Contohnya ini USH2A, EYS, RPGR, CRB1. Tentu perlu diperdalam lebih banyak. Dan jangan lupa ada banyak bagian-bagian kecil ini yang belum bisa dituliskan di grafik ini karena sangat kecil gitu ya. Dan berarti jumlah pasien yang mereka temukan dengan gen itu pun semakin sedikit. Jadi semakin sulit mereka untuk melakukan analisisnya. Nah, permasalahannya lagi adalah ketika mereka coba lihat ini gen-gen ini muncul di berapa banyak pasien sih gitu kan. Lalu mereka menunjukkan bahwa 65% dari gen yang mereka temukan itu hanya muncul di satu pasien, jadi private mutation. Kalau ada gen yang sebuah konstelasi gitu ya, di sini ada yang konstelasinya sampai 2 gen, 2 jenis mutasi gitu ya, 2 jenis mutasi itu 15%. Konstelasi 3 jenis mutasi itu ada di 5,7%. Lalu kalau semakin banyak konstelasinya tetap ada, tapi semakin sedikit. Sehingga semakin sulit, semakin kompleks untuk menganalisis bagaimana gen-gen tersebut berinteraksi untuk menyebabkan suatu fenotip inherited retinal disorder. Contoh penelitian lain adalah Genetic Characteristics and Epidemiology of Inherited Retinal Degeneration in Taiwan. Ini paper ini keluar tahun 2021 dan paper ini sebenarnya simple tapi sangat elegan. Karena dia melaporkan hal dari satu set penelitian, namun satu untuk menasehati public health, kesehatan publik gitu ya, pembuat keputusan, policy maker, dan satu lagi untuk scientific continuity untuk melanjutkan penelitian-penelitian berikutnya. Jadi di diagram yang sebelah kiri ini mereka menunjukkan bahwa secara umum semua pemeriksaan proben dan konfirmasinya itu terjadi kira-kira di umur 40 tahun. Tapi berdasarkan interview, berdasarkan rekam medis dan sebagainya, mereka menemukan bahwa sebenarnya onset dari gejala inherited retinal degeneration ini terjadi di umur 20 sampai 25 lah ini. Gap umur ini menjadi cara untuk mereka merargumentasikan harusnya kita bisa mendeteksi dengan lebih cepat. Karena semakin lama mereka terdeteksi, maka semakin sulit untuk menanganinya. Apakah penanganannya itu nanti dalam bentuk misalnya gene terapi atau pencegahan dan sebagainya, itu panjang diskusinya di dalam papernya. Nah, lalu di sebelah kanan ini mereka juga menunjukkan jenis-jenis gen yang muncul secara umum, tentu APCA4 keluar lagi ya di paling atas, tapi ada juga gen-gen lain di bawah yang tadi muncul juga, USH2A contohnya, RPGR, RHO. Nah, tapi kemudian mereka pisah, mana yang memiliki family history dan mana yang tidak memiliki family history. Kenapa? Karena mereka membuat perbandingan apakah sifat dari gen-gen ini di inherited retinal degeneration itu memiliki karakteristik autosomal dominan dengan anggapan yang positif family history, atau autosomal resesif dengan anggapan yang negatif family history, atau belum diketahui, belum bisa disimpulkan kalau yang dengan negatif family history gitu. Jadi ini menjadi dasar penelitian mereka untuk selanjutnya, untuk juga terus mengumpulkan karakteristik-karakteristik informasi yang mereka dapatkan untuk bisa menentukan gen mana sih yang diturunkan dengan cara dominan, mana yang resesif, dan mana yang perlu dijelajahi lebih lanjut, atau bahkan kadang-kadang mana yang de novo, terjadinya adalah hanya di proben itu saja. Proben adalah pasiennya gitu ya, sedang mengalami keadaan tersebut. Jadi ini adalah salah satu contoh paper yang menurut saya bisa kita sama-sama coba buat gitu ya untuk Indonesia. Nah, berikutnya ini yang baru banget, ini yang tahun 2024, Combining a Prioritization Strategy and Functional Studies
nominates 5 UTR variants, ini adalah promotor region dari suatu gen, underlying inherited retinal disease. Jadi di sini mereka agak lebih step up deh, agak lebih kompleks karena mereka melakukan pemeriksaan fungsional dari gen tersebut terhadap fungsi protein. Nah, pertama, paper ini bagusnya adalah mereka juga menunjukkan bagaimana mereka memilih kit yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan. Di sini mereka menunjukkan bahwa kalau pakai panel ini misalnya V12 atau HyperExome V2 atau All Exon V6, apa ini yang selanjutnya dan exome 2.0 macam-macam ini memiliki coverage atau mereka bisa membaca bagian exome yang agak berbeda gitu. Ada yang memang bisa membaca sampai 150, tapi ada yang agak bukan kurang bagus kualitas sih, tapi anggapannya agak tipis lah gitu bacaannya. Terus ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit tapi lebih yakin dan sebagainya. Tapi mereka ini semua lalu mereka gabungkan, lalu mereka memilih gen-gen mana sih yang sepertinya sangat berpengaruh untuk inherited retinal diseases. Nah, step up-nya yang untuk ke arah gimana sih kok up keempat bisa terdokumentasi sebagus itu adalah dengan functional validation. Jadi mereka membuat plasmid gitu ya dengan memiliki suatu variasi mutasi gen tertentu, gen yang dengan mutasi tertentu. Lalu mereka paksakan ekspresinya di suatu sel, di suatu in vitro sistem. Biasanya in vitro sistem ini yang semirip mungkin dengan lingkungan yang kita tertarik pada saat ini adalah lingkungan retina. Nah, di sini dia menemukan bahwa contohnya untuk MERTK, gen MERTK, kalau wild type ekspresi mRNA-nya yaitu sudah transkripsi tapi sebelum translasi itu tinggi. Tapi kalau ada mutasi menjadi rendah. Nah, di sini kita langsung tahu berarti memang mutasinya itu mempengaruhi transkripsi sampai dia tidak bisa ada proteinnya. Masuk akal. Nah, tapi di gen lain, contohnya ini RDH12, mutasinya ini tidak mengubah jumlah mRNA-nya, jadi transkripsinya beres gitu ceritanya, nggak masalah. Tapi ketika dilihat proteinnya itu tidak sebanyak wild type atau WT ini, wild type ini. Artinya adalah walaupun transkripsinya ada, tapi ternyata proteinnya itu tidak berfungsi dengan normal. Sehingga menunjukkan bahwa ini adalah jenis fenotipnya. Ini adalah penyebabnya bahwa walaupun transkripsinya ada tapi proteinnya itu tidak terbentuk atau tidak bisa dibaca secara normal gitu. Ini juga terlihat di sini di suatu teknik custom blot ini. Nah, inilah functional validation yang memang harus sering dilakukan. Namun seperti yang kita lihat tadi jumlah gennya ada banyak sekali. Jadi memang itu adalah keterbatasan dari kecepatan perkembangan genomik untuk ilmu kesehatan mata saat ini. Nah, melanjutkan semua itu, beberapa teknikalitas lanjutan adalah kita mengerti beberapa teknik membaca gen tersebut, sequencing-nya gitu ya. Jadi ada yang Sanger sequencing yang sudah diketahui banyak menghasilkan bacaan yang cukup pendek, sekitar 1000 bahasa, tapi akurat. Lalu yang banyak digunakan saat ini adalah next generation sequencing, karena dia dapat melakukan pembacaan secara grosir. Jadi potongan-potongan gen dari sampel misalnya darah atau sel atau apapun itu dibaca semuanya, baik apakah dia long read atau short read, itu adalah pembahasan yang berbeda lagi. Namun kuncinya adalah kalau next generation sequencing itu membutuhkan wet lab dan dry lab integration. Wet lab itu adalah proses dari sampel sampai masuk ke mesinnya, namun keluar dari mesin itu tidak bisa langsung dibaca. Hasilnya itu harus diolah dulu, quality control terlebih dahulu, dan dilakukan analisis bioinformatika yang nama akrabnya itu adalah dry lab gitu. Nah, itu nanti akan kita bahas gitu di belakang. Nah, kalau misalnya dari ini dua sudah menemukan pola-pola mutasi tertentu, biasanya lanjutannya itu adalah pendekatan industrial, yaitu untuk mencetak plat-plat microarray namanya. Jadi plat-plat ini dia tidak bisa discovery, dia hanya bisa membaca apa yang sudah kita minta untuk dia baca. Jadi setiap lubang ini adalah jenis mutasi, bukan hanya gennya, tapi jenis mutasi spesifiknya. Lalu kalau misalnya mutasinya banyak, maka terbaca merah, kalau bukan mutasinya, maka terbaca putih. Namun ini menjadi lebih murah karena untuk memproduksi plat tersebut itu cetak itu bisa berapa ratus ribu gitu sekali cetak. Jadi ini adalah pendekatan yang sangat industrial. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pemeriksaan tersebut,
sebenarnya ada beberapa pertimbangan juga yang harus dibahas, baik sebagai clinician, sebagai researcher, ataupun sebagai pasien. Contohnya di sini dari Practical Guide to Genetic Screening for Inherited Eye Diseases tahun 2020 mempertimbangkan apa sih tujuan kita untuk melakukan genetic testing. Apakah untuk diagnostik, apakah hanya untuk konfirmasi, apa untuk periksa status carrier, atau untuk prediktif ketika mulai ada gejala, sebenarnya bersambungan dengan konfirmasi ya. Dan familial discovery, kalau ada keluarga atau mungkin dokter keluarga yang berniat untuk mempersiapkan keluarga tersebut. Mengetahui itu semua tentu ada ethical consideration yang harus kita ketahui ya, contohnya identitas, incidental finding, family implication, data ownership, dan lain-lain. Nah, ini semua tentu juga mengetahui adanya tadi integrasi dari wet lab dan dry lab yang diperlukan. Di sini ini adalah dari tahun 2020 ini mengenai perbedaan jenis-jenis data. Jadi ini ada yang BAM, lalu nanti turun dia ke membedakan antara inherited SNV atau inherited SV, lalu bisa membaca varian-variannya. Ini semua harapannya bisa diinterpretasi dengan berbagai jenis fasilitas ini, misalnya Genome AD, UCSC, ClinVar, lalu menghasilkan hasil laporan yang seperti ini, di mana bisa menunjukkan summary-nya, misalnya penyakitnya apa, disebabkan oleh gen apa, dengan jenis mutasi apa, harapannya bisa menghasilkan laporan seperti ini. Nah, mengetahui itu semua, kalau kita lanjutkan sebenarnya adalah potensi untuk kita melihat kesempatan, karena sangat berkembang pesat mengenai gene therapy untuk inherited retinal diseases. Contohnya adalah di sini di paper ini di Gene Therapy for Inherited Retinal Diseases tahun 2021 menunjukkan adanya banyak clinical trial yang sudah berjalan atau bahkan ada yang sudah selesai. Dan juga mengetahui bahwa saat ini sedang berkembang pesat nationally available molecular test and diagnostics dan juga untuk genomic di berbagai institusi di seluruh Indonesia. Dan jika kita mau bekerja sama dengan misalnya Genomics England, kita juga bisa meminjam data mereka untuk memperkuat power dari hasil mungkin genome sequencing atau microarray yang kita lakukan dengan menggunakan data mereka sebagai latihan atau untuk memperkuat hasil analisis. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita bisa berdiskusi tentang bagaimana untuk memajukan genomics of inherited retinal disorder beyond clinical examination. Terima kasih. Hello, I'd like to thank the organising committee for asking me to deliver this talk. My name is Matthew Simonovic. I'm from Sydney, Australia. I'm a vitreoretinal surgeon and medical retina specialist. I'm also a professor of ophthalmology and visual science at the University of Sydney. I've been asked to talk about current advances in treatment for inherited retinal disorders. This is a pretty expansive topic, so I'll be concentrating predominantly on gene therapy in this talk. So, by way of overview, I'll talk about the target population for these treatments. I'll go over what the functional aims may be in vision restoration, because it's clear that we won't, at this stage at least, be able to restore normal vision in this group of patients. There are a number of treatment modalities which are being investigated. As I said, I'd be concentrating on gene therapy in this talk, but it's important to add that other approaches have been and are currently being investigated, and these include electronic retinal implants and stem cell therapies. So who is the target population for these emerging treatments? Well, tonight we'll be concentrating on inherited retinal disease, but it's important to note that these approaches may also be suitable for patients with other conditions such as age-related macular degeneration. Going back to inherited retinal disorders, these are common. They affect around 1 in 3,000 individuals. It's been demonstrated that in the UK at least, inherited retinal disorders are the single commonest cause of blindness registration in children and people of working age. So what might our functional aims be when restoring vision to patients with IRD? Well, at a minimum, it's been demonstrated from psychophysical modelling in normal patients that you need around 30 degrees of visual field for adequate mobility.
How about visual acuity and spatial resolution? Well, obviously this is task dependent. I've said here that it may be legislation dependent. So for example, we may specifically aim to get people to a certain threshold, say the legal requirement to do specific tasks or to not be registered as being blind. In terms of the operational range of vision, in terms of light levels, it's generally agreed that if we can confer light sensitivity that is similar to the normal operational range of the cone photoreceptors, this should be adequate. Part of this is based upon observation of patients who have stationary disorders of the rods. It's been argued that for a couple of centuries at least, that these people fare pretty well because of the availability of artificial sources of light. As I said earlier on, there are a number of emerging treatments for patients with IRD, and these include gene therapy, which broadly speaking can be considered to be the delivery of DNA, usually via a viral vector, as a drug. It's important to note, as I said earlier on, that other approaches are currently under investigation or have been investigated. These include cellular therapies and electronic retinal implants. I'm going to concentrate now on gene therapy. What is gene therapy? Well, most gene therapies seek to counteract or replace malfunctioning genes or their products. It's often said that gene therapy is ideally suited to ophthalmic conditions, or vice versa. The eyes are a perfect target for gene therapy. Why is this? Well, first of all, the eye is a surface organ, therefore it's easy to access. The eye has immune privilege. This makes immunosuppression less of an issue than with other organ systems. The eye is a small organ. This means that only small treatment doses are required, which are easy to produce. It's compartmentalized, so this, combined with the fact that we're using small treatment doses, limits the potential for systemic toxicity. Finally, it's argued that because it's a paired organ, it's ideal for performing early phase clinical trials because you have an inbuilt contralateral control. In terms of the approaches that have been used to date, the main approach for gene therapy for ophthalmic conditions has been a gene replacement approach. What does this mean? Well, it's predominantly been used for patients who have autosomal recessive conditions caused by null mutations. They produce no functional protein from disorder of both copies of a gene, or for X-linked recessive conditions, one copy of the gene in male patients. The exemplar I've stated here is the replacement of RPE65 in the form of Veretigene Parvovec or Luxturna for patients who have Leber congenital amaurosis type 2, which I'll focus on a little bit later in this talk. It's important to note that other approaches are being investigated. So, for example, there are causative gene agnostic approaches such as optogenetics, in which we seek to make the retina light sensitive again by expressing light sensitive proteins either in the retinal ganglion cells, which act as relays between the eye and the parts of the brain involved in vision, or in second order neurons of the retina. Other survival factors can be expressed and may in the future be used for patients with IRD, such as the so-called rod-derived cone viability factor. Still, other proteins have been used in certain disease models. For example, soluble FLT has been used to suppress angiogenesis, which may be useful for some inherited retinal disorders. This has been investigated for neovascular age-related macular degeneration in the past. There's been a lot of excitement in recent years of the CRISPR-Cas9 system, which is sometimes termed genome therapy because it actually alters the human genome. And there's one clinical trial currently underway using this approach for patients who have CEP90 related inherited retinal disease. Still another approach is using antisense oligonucleotides, which suppress expression of abnormal genes.
and this again is being investigated for patients with CEP290 associated inherited retinal disorder. To date, most human clinical trials have used viral vectors, most commonly adeno-associated viral vectors for gene therapy. Adeno-associated virus is a parvovirus. It's non-pathogenic in its wild-type form. It carries single-stranded DNA, and it can carry payloads of up to 4.7 kilobases, which is suitable for many ophthalmic conditions, but not all of them. So, for example, the gene causing Stargardt disease, which is the commonest inherited macular dystrophy, is too large to fit into a single AAV vector. In its wild-type form, there are 12 human serotypes. When AAV infects cells, it persists. In its wild-type form, it will actually integrate in the human genome on the long arm of the 19th chromosome. The viruses are inactivated for gene therapy to prevent this integration. It's possible to modify the genome of AAVs to improve expression, and this can include upstream elements as well as downstream elements. It usually takes a few weeks between introduction of the virus and optimal expression, usually around sort of 2 to 3 weeks. There's a lot of work being done currently on directed evolution, which may offer the promise of delivering new generation vectors, which may provide superior expression of proteins in cells via different delivery methods. For example, they may provide very, very good expression in the retina by simply performing an intravitreal injection rather than a subretinal injection. I'd like to concentrate now on a condition called Leber congenital amaurosis, for the reason that this was the first IRD which was treated with retinal gene therapy. Leber congenital amaurosis is an autosomal recessive condition. It's characterized by severe retinal degeneration in infancy. It's comparatively rare. It affects between 1 in 33,000 and 1 in 50,000 individuals. 30 genes so far have been implicated in the pathogenesis of this condition. However, gene therapy is only currently available in its approved form for around 6% of patients. And these patients have mutations to the RPE65 gene, which encodes a protein of the same name. RPE65 facilitates the conversion of all trans-retinoid to 11-cis-retinol. So it's responsible for recycling the form of vitamin A, or the vitamin A derivative, which is crucial for detecting light in the retina. This is, on the top right, a fundus photograph of a patient with Leber congenital amaurosis type 2, secondary to mutations of the RPE65 gene. Quite commonly, these patients have a relatively normal appearing ocular fundus. On the right, we have a short wavelength autofluorescence photograph of this patient. So this is a photograph which is taken with short wavelength light. Typically in a normal patient, you'll see the outline of the normal vasculature of the retina because the fundus is autofluorescent. In this patient, there's almost no autofluorescence. This is typical of patients with this condition. On the bottom, we have a section through the retina using optical coherence tomography. Typically, these patients have a relatively normal looking OCT appearance. It's important to note that although we have one approved retinal gene therapy for LCA2, 3 groups simultaneously developed gene therapy for this condition. 2 were in North America, 1 worked in the UK. In all of these gene therapies which were developed, gene therapy was delivered via a subretinal injection following a standard 3-port pars plana vitrectomy. I have the steps of the surgery coming up in a moment. In all of the clinical trials which were performed, as I said, the gene therapy solution was delivered into the subretinal space, so underneath the neural retina and above the retinal pigment epithelium, in a small dose, 0.3 of a milliliter. In some of the trials,
heavy liquid was used in order to protect the fovea, although this step has been abandoned for the purposes of delivering treatment in the real world. So how did patients fare in the clinical trials? Well, unsurprisingly, they fared well because the therapies have been approved. But the gains in function were truly remarkable. So retinal function in terms of full field sensitivity improved by up to 4 log units. So that's a factor of 10,000 times more sensitive, which is truly impressive. For single points using a visual field instrument, the gains at individual points could be even higher than this, almost a further log unit higher. What does this mean in terms of visual function? Well, it translated to improvements in navigational vision. It's important to note that patients following treatment still have some decline in their vision, and this is perhaps unsurprising. All adults suffer declines in their visual function over time, and patients who've been treated with gene therapy should be no different. It's important also to note that patients who have been reported to have declines in visual function in these papers, which I've cited here, still were well ahead of where they commenced prior to treatment. In the phase 3 clinical trials, it was demonstrated that on average, patients had an improvement in their retinal sensitivity using full field stimulus testing of around 100-fold, that is 2.1 log units. The commercial product was approved by the FDA, and subsequently here in Australia, where I'm working, it was approved in 2020. We treated our first patients in Australia at the Children's Hospital at Westmead in 2020, and I've got some videos of us delivering this treatment in one of the first patients. In this slide, we see the key surgical steps to performing retinal gene therapy for patients with RPE65 mutations. So on the top left here, we can see the 3 ports or micro keyhole incisions, which are created to, first of all, remove the vitreous gel as the first step in the operation. On the bottom left, we have a cutter which is aspirating following cutting of the vitreous. The next step in the operation is the delivery of balanced salt solution to define the surgical plane. This is an off-license delivery of Luxturna, but we think it's crucial in identifying the correct anatomical plane prior to delivering the gene therapy. So what we do is we inject a inert solution, balanced salt solution, via a 38 gauge Teflon tip cannula into the subretinal space. We're then able to use on-table optical coherence tomography to confirm that we're in the correct anatomical plane. Only then do we inject Luxturna, which you can see in the bottom middle. We're delivering it slowly, and you can see a few tiny air bubbles delivered at the same time as the gene therapy solution itself. Again, we can confirm that we're in the correct anatomical location using on-table OCT. On the top right, we're performing an indented retinal examination to confirm that there are no retinal breaks. If there are retinal breaks, we simply freeze them or perform laser around them. At the end of the case, we exchange the intraocular fluid for air, and we place patients in the supine position so that the fluid gently loculates towards the macula where we want to deliver the treatment. Videonya berhenti ya dari panitia. Oke, karena videonya sudah stop, ini waktu tinggal 5 menit. Beberapa pertanyaan sudah dijawab di kolom chat. Ini saya pilih satu dulu karena waktu hampir habis. Oke, kepada
Dari Ayudhya Permatasari, selamat malam. Izin bertanya, apakah penyakit ini dapat dideteksi sedari antenatal dan bila dapat terdeteksi, apakah pencegahannya? Terima kasih. Mungkin Prof. Rita bisa membantu menjawab pertanyaan ini, Prof. Ya, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih moderator. Yang dimaksud penyakit yang mana ya? Tadi kan kita katakan bahwa IRD itu sebenarnya adalah kelompok kelainan ya yang berbeda fenotip dan genotipnya, ada bukan satu begitu. Apakah penyakit ini dapat dideteksi sedari antenatal? Tentu tergantung kelompok yang mana penyakitnya. Misalnya ada yang umumnya mudah terdeteksi pada saat anak-anak, ya, secara klinis maksud saya. Ada yang baru nanti kemudian, misalnya RP, retinitis pigmentosa, dia baru onsetnya dekade kedua, dekade ketiga gitu. Padahal ada yang onsetnya sejak awal, sejak dini. Jadi sangat tergantung. Kalau ditanyakan deteksi secara klinis, tentu tipe penyakitnya atau jenis kelainan itu akan membedakan yang mana. Ya, saya kira mungkin itu maksud pertanyaannya ya. Ya mungkin itu, Prof. Mungkin antenatal, berarti sebelum anak lahir yang kita tahu yang dideteksi umumnya kayak trisomi neurotube defect yang tidak spesifik ke penyakit retina, dan kalau di luar negeri jadinya selanjutnya dilakukan diagnostik tes dengan parasentesis, pilih sampling, dan beberapa dianjurkan sampai aborsi. Yang mungkin di Indonesia akan berbeda responnya ya. Oke, maksudnya prenatal diagnosis barangkali ya dok ya, prenatal diagnosis. Jadi yang diambil cairan, antenatal ya. diperiksa gen-gen tertentu yang misalnya ayah ibunya itu sudah dideteksi dengan kelainan IRD dengan gen tertentu, bisa diambil nanti ketika dari cairan amnion, misalnya dari prenatal diagnostik. Kalau seandainya si anaknya itu ingin pada saat hamil atau ibunya ingin hamil lagi, bisa saja diambil cairan amnionnya gitu, prenatal diagnosis, dan diperiksakan untuk gen tertentu tadi yang diderita oleh bapak ibunya. Mungkin itu pertanyaannya. Dan pencegahannya tentu kalau seandainya terdeteksi penyakit itu, nah ini ada kendala, ada satu aspek etik yang harus kita perhitungkan. Apakah akan diaborsi atau bagaimana? Itu suatu hal lain lagi yang perlu dipertimbangkan. Manakah itu jawabannya, Dr. Dimas? Terima kasih, Prof. Rita. Mungkin ada tambahan dari Dr. Ariel atau Prof. Bayu? Mungkin saya menambahkan sedikit aja, kalau mengenai pemeriksaan prenatal itu saat ini yang dibicarakan tadi itu kan menggunakan fetal fraction lah. Itu aja sudah sedikit dan proses validasinya itu panjang sekali untuk mencapai keakuratan yang sekarang ada. Untuk 3 trisomi itu aja maksudnya sudah 98, 99 sekian gitu, tapi itu masih banyak sekali prekondisinya, harus di atas 10 minggu dan fetal fraction harus berapa, terus tidak boleh ada penyakit cancer dan sebagainya gitu. Jadi saya rasa untuk pemeriksaan prenatal untuk ini masih sangat spesifik sih, jadi belum memungkinkan sih. Tapi kalau misalnya antenatal, tadinya makan saya mikir setelah lahir terus langsung diambil darah anaknya terus langsung diperiksa. Teoretically mungkin bisa aja ya, tapi keputusan etiknya kayaknya masih harus dibahas dengan lebih lanjut sih kalau sesaden itu gitu, secepat itu. Terima kasih. Untuk yang terima kasih Dr. Ariel. Untuk yang habis lahir langsung dicek itu, setahu saya ada yang pemrograman itu. Saya tadi juga ada program seperti itu. Cuman permasalahan etiknya adalah ketika dari anak sudah ketahuan ada penyakit-penyakit yang nanti mungkin onsetnya saat dia remaja, saat dia dewasa, itu anaknya nanti diberitahu atau enggak dan sebagainya, itu jadi masalah etik. Walaupun ada positifnya adalah barangkali kalau terapi sudah tersedia, dia akan segera dapat akses secara dini. Tapi kalau ternyata belum ada terapinya, berarti dia tahu kamu nanti buta umur 30-40 tahun dan sebagainya. Itu yang jadi masalah etik.
Oke, untuk pertanyaan yang lain sudah terjawab di chat. Mungkin satu nih terakhir, Panitia sedikit molor, bagaimana penerapan gene supplementation terapi untuk kelainan ARD? Terima kasih Prof. Rita Sitorus. Dari Niputu Darmi Lestari. Ya, terima kasih pertanyaannya. Maksudnya barangkali pengobatan suplementasi vitamin begitu ya, Dok ya? Ya, ini kurang banyak gene supplementation. Apa gene supplementation? Gene supplementation terapi ini yang ditulis. Replacement terapi barangkali. Oh iya, mungkin ya. Gene replacement atau Mungkin gene replacement terapi. Oke, tadi kalau kita simak dari Prof. siapa? Simonovic. Jadi mengatakan bahwa yang banyak atau yang ideal sekarang yang banyak dilakukan sekarang adalah gene replacement ya. Jadi dengan teknik tersebut nanti dokter Arif tolong dibantu untuk khusus untuk RPE 65. Pertanyaannya bagaimana? Apakah penerapan gene supplementation terapi? Mungkin kalau dibahas bagaimana penerapan gene replacement terapi untuk kelainan-kelainan inherited retinal disease. Ya, kalau tadi kan secara umum dikatakan bahwa yang sekarang berkembang adalah gene terapi, salah satunya adalah RP65. Selain tadi di choroideremia, dia ada lagi gene apa tadi ya? FIP1 ya kalau nggak salah. Nah, apakah sudah dapat di Indonesia melakukan itu? Setahu saya untuk LCA ini, yang untuk anak-anak ya, saya belum pernah dengar sih. Tapi saya pernah mendengar bahwa Nocturna itu sudah ada di Indonesia ya. Barangkali sejawat lain bisa mempunyai pengalaman yang untuk Nocturna, silakan. Cuman untuk RP65, kalau dilihat bahwa salah satu pasien yang saya laporkan tadi, adalah salah satunya adalah mutasi RP65, RP65 dan dia dengan autosomal resesif. Itu kami deteksi tahun 2000-an, 2004. Nah, sampai sekarang saya jadi berandai-andai seandainya pasien tersebut sekarang bisa mengikuti program ini alangkah baiknya karena dia dua-dua mata. Namun sejauh ini saya tidak bisa menjawab pertanyaan ini apakah RP65, RP65 terapi genetik ini sudah diaplikasikan pada LCA di Indonesia. Barangkali itu harapan kita semua segera ya kalau kita mendeteksi dan kemudian ada jalan keluar yang bisa dilakukan. Ini tantangan buat kita barangkali yang lain sudah bisa punya pengalaman dengan PN maksudnya ya untuk RP yang lain. Ya, Prof. Bayu ada info mengenai availability atau mungkin kita diagnosis bisa rujuk ke sini. Terima kasih dokter. Sebenarnya kuncinya ada di pemeriksaan genetiknya karena Luxturna ini spesifik untuk RPE65 ya. Jadi ketika itu ada multi gene involvement, LCA sendiri kan ya memang itu RPE65 tapi ada juga yang terkait dengan gene lain. Jadi ketika itu ada multi gene involvement memang tidak direkomendasikan karena Luxturna sendiri ini spesifik. Untuk kalau kita punya kasusnya ya mungkin kita bisa kita coba ya Prof. ya, tapi permasalahannya adalah di sini ini produk Novartis itu kita bisa order beberapa bulan sebelumnya, namun harganya memang mahal sekali. Jadi 400-an ribu US dollar itu kurang lebih ya 6 miliar ya atau 800 ribu itu untuk satu package kanan dan kiri. Pada waktu itu kebetulan yang first case itu yang tadi ditampilkan Prof. Simonovic. Jadi pada waktu saya fellow di sana itu saya jadi asisten itu. Nah itu memang disponsori itu oleh pemerintah Australia. Kemudian ada beberapa charity juga dari Novartis juga. Jadi bermacam-macam itu terlibat untuk treatment
yang pertama. Nah, ini sampai sekarang kelihatannya sudah ada beberapa. Tapi mungkin nanti kita perlu rame-rame kalau misalnya ada kasus yang sesuai, kita betul-betul advokasi, karena ini bisa mendongkrak reputasi kita juga ini. Ya, Prof. Ya, Prof. Bayu. Kalau tadi kita dengar bahwa dokter, tambah sedikit saja ya, Dokter Aryo mengatakan 7 tahun singkat, ternyata dari pertama dengan dicoba uji klinis untuk gene therapy RP65, kemudian di 7 tahun kemudian di-approve oleh FDA. Kita berharap bahwa masa nanti nggak lama lagi, mudah-mudahan bahwa terapi genetik ini bisa diaplikasikan untuk pasien-pasien kita di Indonesia. Mungkin gitu ya, Dokter Aryo. Kita persiapkan sekarang ini adalah bagaimana kita mempersiapkan mempersiapkan pasien-pasien kita dan dari genetik genetiknya untuk potensi terapi genetik di masa yang akan datang. Nah, itu yang menarik untuk tantangan bagi kita para klinisi. Kemarin baru juga ketemu pasien 12 tahun. Jadi kayak LCA, Prof. Saya kemudian kalau dari klinisnya kelihatannya mengarah ke situ, tapi saya edukasi untuk sequencing kurang lebih kan harganya 30-an juta, itu masih ya keberatan. Jadi memang kita yang pertama mungkin sekarang perlu buat registry terstandar dulu. Kalau misalnya ada kecurigaan pemeriksaan apa yang harus diprioritaskan, kemudian ya nanti data-data pasien supaya kalau misalnya setuju kita bisa punya biobank DNA itu untuk di sequencing ya, literally ya. Melanjutkan aja tadi mengenai gene supplementation therapy ya, menurut saya itu merespon Prof. Matthew ya, karena beliau menyampaikan supplementation itu jadi dia pakai virus, gene dimasukin situ sehingga virus itu meretro gene masuk dalam DNA manusia yang memang hanya di lingkungan itu saja. Itu spesifik ke gene supplement, apa spesifik terminologi gene supplementation therapy. Dan memang itu beda dengan gene editing itu. Kalau gene editing masukin CRISPR-nya, kalau gene supplementation therapy masukin virus yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Mengenai kesiapan untuk melakukan, mungkin mengingat presentasi saya tadi ya, bahwa secara etis masih harus kita bahas secara gene consultation, genetic consultation harus disiapkan, dan database harus disiapkan, seperti yang Prof. Bayu katakan juga, karena nggak bisa semena-mena langsung dites. Harganya itu full exome sequencing itu paling sekali di market saat ini 10 juta, yang paling mahal itu sekitar 15 juta. Terus kalau whole genome sequencing 2 kali 15 juta sampai 30 juta, tergantung dari jalan berapa. Biasanya sekali jalan itu 2 atau 4. Jadi ya, tapi udah sekian harganya. Jadi benar Prof, kita siapkan registry yang akan saya pasti. 35 juta itu terakhir. 35 ya. Kalau single ini ya sekitar 30-an juta. Kalau orang itu 30-an juta. Ya. Sadis. Kalau ya sulit karena pasien juga kita bisa langsung menjanjikan. Kalau nanti setelah diperiksa buat next gitu kan kita baru ya sekedar kita tahu saja kalau dia agak lalai ya cuma sekedar untuk catatan dulu sampai saat ini. Kalau layak ya sudah apakah dia mau mengeluarkan 6 miliar. Iya. Satu regimen itu kan 6 miliar ya. Apa namanya? Kecil sekali kalau punya gitu kita habis ya udah mobile. Bayu dengan adanya program target terapi saya merupakan hal yang tidak mungkin gitu ya, dimasukkan bukan dari kocaknya pasien tapi dari suatu sistem. Dalam hal ini adalah sistem yang terkait dengan pemerintah misalnya era target terapi
Jadi studi dalam konteks research atau mungkin kalau dalam konteks pelayanan masih tergantung mahal. Sampai ini nantinya kita bisa aplikasikan di dalam pelayanan, komersil dan seterusnya. Karena kan program nasional sekarang sudah memang masuk ya dalam era itu, termasuk penyakit langka. Betul. Terima kasih. Saya tarik baik kalau tidak sekarang kapan lagi Indonesia bisa naik ke permukaan untuk naik seperti ini. Iya, betul. Jadi memang harus mulai dari sedikit. Ya. Terima kasih Prof. Kita awal saya sedikit merangkum malam ini dengan kemajuan terapi saat ini dan sudah mulai dari awal dari 665 dengan terapi bersama dan dengan beberapa rangka yang lain kita Indonesia harus ikut progres ini dengan diawali dengan mapping diagnosis, diagnosis, kemudian pemilihan untuk follow up evaluasi yang tepat. Saya beri contoh yang CSA 2090 terkait dengan terapi lokal dan itu sempat ada respon bagus di fase awal dan fase selanjutnya ternyata tidak ada improvement sudah dengan media dan manipulasi testing yang mirip dengan trial di 665. Jadi ada yang gagal dan masalah dan sebagainya. Jadi saat sudah ada diagnosis mapping kita bisa jadi membuat trial dan pemilihan diagnosis testing yang sesuai. Karena beberapa kondisi yang lain sudah ada flow effect. Terima kasih kalau boleh saya tambahkan. Bagi teman-teman yang tertarik mungkin terapi sebetulnya nanti bisa ada satu kesempatan lain yang tahu bahwa aplikasi CN ini di IRD akan dibawakan oleh center yang diterjemah di Florence. Tadi bisa ada waktu untuk menengok dan mendengarkan presentasi itu sangat menarik di sesi genetic eye disease tentang aplikasi CN di dalam DLRD LC. Terima kasih. Terima kasih Frita. Terima kasih sudah berbicara. Awal sudah lewati seterusnya. Saya sebagai orang ada keterangan. Namun tutup